Jadi bisa jadi orang introvert tapi dia pede-pede aja. Ada orang introvert yang dia nggak pede, gitu. Nah itu harus dianalisa. Nah, Kang Afif, kadang-kadang tuh ada tulisan yang miringnya tuh ekstrim, Kang Afif. Jadi kayak kanan tuh bener kanan banget. Atau misalnya nulisnya miring ke kanan, pokoknya berhubungan sama kanan. Itu berarti ada antara relasi sosial. Kalau misalnya yang miring ke kanan tuh tipe ekstrovert katanya, kalau yang ke kiri tuh introvert. Hah, masa sih, aku bilang. Atau bisa jadi juga kan kalau bawah tuh bisa juga karena udah letih atau apa, barulah keluar dia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Grapocast bersama saya Denia dan Afif. Woi, hari ini kita mau bahas apa, Kang Afif? Kita membahas tentang sesuatu yang miring-miring. Apa nih yang miring-miring ya? Miring-miring ya gitu. Iya, miring-miring. Nah, ini kita mau ngebahas tentang slang, Kang Afif. Yes. Tentang kemeringan tulisan tangan. Nah, karena ini tuh banyak banget nih Kang Afif yang nanyain. Karena apalagi terus juga kayak ada yang suka nanya gini, Kang Afif, emang tulisan yang orang yang tulisannya ke kanan dia tuh tipe yang ekstrovert ya gitu, atau yang ke kiri itu yang introvert ya? Nah, itu bener nggak sih, Kang Afif? Ya, jadi itu bahasan kita sekarang ya. Jadi di materi kita kali ini kita membahas tentang kemiringan tulisan atau yang suka disebut dengan slangs. Ya, jadi kalau misalnya Anda ngelihat tulisan kan suka ada tuh orang yang kalau nulisnya miring kanan. Biasanya kayak tulisan zaman dulu juga banyak yang miring ke kanan yang ke kanan gitu ya, miring-miring kayak gitu kanan, dan sambung gitu. kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya kebanyakan tegak ya gitu. Terus tegak. Kalau sekarang tuh banyakannya juga tulisan-tulisan lepas, Kang. Yang lepas iya, gitu. Kayak gitu. Nah, ada beberapa yang miring kiri. Gitu. Nah, terus banyak yang nanya, emang kalau misalnya yang miring ke kanan tuh tipe ekstrovert katanya, kalau yang ke kiri tuh introvert. Hah, masa sih, aku bilang kayak gitu kan? Iya. Nah, jadi ini bagus nih. Sebelum ngejawab ekstrovert atau introvertnya, kita lihat dulu apa sih sebenarnya bedanya gitu ya, sehingga nanti kenapa kok orang-orang jadi mikirnya ekstrovert, kayak introvert gitu ya. Jadi kan kalau dalam kita ngebahas tentang ruang, ya ruang itu space gitu, itu tuh mau grafologi, mau grafis, itu tuh sama, semakin berhubungan sama area kanan, berhubungan sama orang lain, sama publik, sama sosial. Makanya nanti kalau ada tulisannya margin itu tepi tulisannya, tulisan mepet ke kanan, yang ketarik ke kanan gitu ya. Gitu. Atau misalnya nulisnya miring ke kanan, pokoknya berhubungan sama kanan, itu berarti ada antara relasi sosial, future oriented masa depan, kemudian juga termasuk salah satunya tadi ke arah extrovertnya, tapi itu hanya tanda tambahan. Tanda tambahan. Nanti ada tanda lainnya ya gitu. Nah, sebaliknya ketika dia itu tulisannya miring ke kiri, nah kiri itu area diri sendiri, area zona nyaman, zona aman, ya sesuatu yang hati-hati gitu ya, yang jelas gitu kan. Di kiri tuh kalau mau nulis tuh kertas tuh awalnya kelihatan, kalau ujungnya nggak tahu di mana kan, tergantung kalimatnya gitu. Jadi ujung tuh spekulatif, nggak jelas. Nah, awal itu aman, nyaman, apa dan sebagainya. Nah, termasuk juga membahas tentang self. Sehingga kalau ada orang yang nulisnya itu miring ke kiri, berarti ya banyak berhubungan sama orientasinya diri sendiri. Makanya jadi ditahan, suka juga disebut withdrawal itu jadi kayak menghindari dari orang lain gitu. Nah, seperti itu. Tapi Kang, apa sih perbedaannya nanti yang sama miring ke kiri itu sama withdrawal? Tapi kan kalau misalkan di grafologi kan withdrawal itu ada di defense ya? Defense. Nah, perbedaannya nanti miring ke kiri dan defense itu, di bagian defense-nya itu apa, Kang? Perbedaannya? Jadi satu tanda itu bisa masuk ke beberapa aspek. Contoh misalnya kayak barusan, ketika ada orang yang kiri, miring ke kiri, secara emotions dia tidak terlalu responsif. Dia lebih suka tipe mengamati, jarak jauh gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata ini juga merupakan salah satu defense-nya dia.
yaitu withdrawal gitu. Jadi ketika ada situasi yang menekan, mencekam, atau harus yang mengekspresikan emosi dan sebagainya, ada stimulus, ada rangsangan, bentuk defense-nya dia tuh dia menahan gitu. Jadi bisa muncul di dua itu. Oke. Berarti nanti kalau misalkan kita ngelihat itu tuh kayak ngejelasin juga bahwa bisa jadi bentuk defense dia itu seperti itu gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari itu kemiringan tulisan tangan itu berpengaruhnya tuh terhadap apa aja, Kang? Jadi kalau di dalam aspek kepribadian, kemiringan tulisan itu berhubungan sama pertama si emosinya itu sendiri, tampilan emosinya. Apakah dia mudah tergugah atau tidak? Apakah dia mudah mengekspresikan atau tidak gitu. Kemudian berhubungan juga sama relasi sosial, karena erat kaitannya. Sosial kan ya ada emosi ya gitu ada. Nah, jadi apakah dia ini cocok nih kalau misalnya responsif, cocok menjadi customer service misalnya, cocok untuk MC misalnya, cocok untuk yang berhubungan sama orang gitu. Tapi yang withdrawal, cocoknya apa gitu, begitu. Jadi dua itu biasanya. Kalau tadi kan kehidupan sehari-hari itu kan kanan, berarti yang ke sosial gitu ya, responsif. Terus kalau yang emosional, terus kalau yang kiri itu lebih yang suka di belakang layar gitu ya, sendiri, dikontrol dan yang lain gitu. Kalau yang tegak gitu gimana, Kang Hafiz? Nah, kalau tegak itu suka disebut objektif. Jadi maksudnya gini, dia jadi objektif tuh ada responsifnya, ada juga kontrolnya. Nah itu dia makanya suka disebutnya objektif. Jadi dia bisa tahu perasaannya seperti apa, tapi pada saat yang bersamaan juga dia bisa mengontrolnya dengan baik. Tapi ingat, kita nggak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda ya. Cuman tegak aja berarti itu enggak, karena nanti ngaruh juga tuh. Contoh misalnya gini, ada orang yang nulisnya tegak. Tegak tuh berarti kan secara emosi tanda kutip tadi objektif, ya. Tapi nggak taunya dikaitkan sama misalnya baseline. Baseline-nya dia bergelombang. Jadi kadang naik turun. Berarti baseline bergelombang itu kan moody. Berarti meskipun objektif tapi tetap aja naik turun gitu. Jadi gitu. Jadi ketika menginterpretasikan tuh itu harus dikombinasikan dengan beberapa temuan lain. Tapi Kang Hafiz berarti kan tadi objektif tuh kan kayak self control kayak gitu. Berarti itu yang termasuk juga di defense self control juga nggak, Kang Hafiz? Nggak, beda lagi. Beda lagi. Ya? Kalau yang self control di defense itu? Jadi self control itu sebenarnya ada banyak. Kan kalau kita artikan ya, self control itu kan kontrol diri. Ada apa aja? Ada tulisan rapih, itu kontrol. Itu juga termasuk kontrol. Ada yang tulisannya tegak atau rada kiri, itu kontrol juga. Ada yang kayak nulis huruf M sama N-nya tuh atasnya membulat. Kadang suka disebutnya metodis gitu ya, tipe kumulatif. Itu tuh ketika dia bikinnya bagus, itu juga kan kontrol sebenarnya. Cuman disebutnya manual dexterity, nanti kontrol di keterampilan. Nanti ada juga kontrol di margin yang rapi. Yang itu, berarti ini kontrol dalam strukturisasi, berarti organize-nya bagus, terorganisir. Nah, ada kontrol yang bagus kayak tadi, ada juga kontrol yang penyebabnya itu kurang bagus. Misalnya tulisannya terlalu ramping banget, terlalu kurus-kurus. Repress itu. Nah, berarti repress. Ini berarti kontrol sesuatu yang nggak sehat, yang nggak natural. Kemudian ada lagi kontrol yang kalau di defense tuh namanya self control, tapi tandanya adalah T yang kayak cembung. Melengkung gitu ya. Ini berarti kontrol yang memang disebabkan karena faktor eksternal. Jadi selama di lingkungan yang perlu kontrol, dia kontrol. Tapi ketika keluar dari lingkungan itu, dia bisa muncul aslinya seperti apa. Nah itu adalah yang defense tadi. Gitu. Jadi ada macam-macam. Jadi ada perbedaan gitu ya. Self control yang emang di defense sama yang dia emang yang kontrol normalnya gitu. Oh ya Kang Afif. Nah tadi kan ada yang artinya ke kanan, miring ke kanan itu seperti apa, yang self control yang tegak itu seperti apa, kiri. Aku pernah nemuin tulisan yang dia tuh ada ke kanan, ada tegak dan ada kirinya, Kang. Itu tuh artinya apa ya? Nah, ini unik nih. Jadi kadang kanan, kadang kiri ya, kadang tegak. Ada tegaknya gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya disebutnya tuh unpredictable. Unpredictable tuh jadi karena dia belum punya pola yang jelas, sehingga dia tuh tidak terprediksi, masih berubah-ubah. Tapi kita lihat dulu berubahnya seperti apa. Contoh gini, kalau misalnya kertas, dia nulis dalam satu paragraf atau dalam satu kalimat dan sebagainya itu berubah-ubah, berarti masuk deskripsi yang tadi. Berarti orang ini unpredictable, berubah-ubah. Tapi kalau misalnya berubahnya seperti ini,
dari satu kertas, di bagian atas misalnya miring ke kiri, terus gitu miring kiri. Nanti pas udah masuk ke paragraf kedua, ketiga gitu mulai tegak. Udah gitu, udah mau sampai bawah, nanti miring ke kanan. Nah itu kan ada polanya tuh. Nah kalau itu berarti bukan unpredictable, tapi proses adaptasinya dia. Jadi kalau di kertas itu, pas awal, itulah ketika dia masuk ke lingkungan baru seperti apa. Oh berarti orangnya kontrol, karena miring ke kiri banget. Semakin, gitu. Semakin dia itu terlibat, semakin dia itu familiar, semakin dia objektif. Nah, nanti udah dia antara merasa nyaman banget, atau bisa jadi juga kan kalau bawah tuh bisa juga karena udah letih atau apa, barulah keluar dia ekspresinya di bawah itu, gitu. Jadi butuh pemanasan itu lama. Nah, gitu. Oh, berarti nanti kita juga lihat ya, gitu. Maksudnya bagian-bagian mana yang dia tuh, miringnya ke kanan atau ke kiri, gitu. Berarti jadi bisa juga kayak kalau misalkan di awal-awalnya itu miring ke kanan, dia mungkin beradaptasinya langsung responsif gitu. Ternyata lama-kelamaan semakin dia misalnya dia semakin lama semakin miring gitu ya, miring ke kiri gitu. Nah, kan. berarti semakin lama semakin kontrol. Oke. Berarti bisa jadi seperti itu adaptasi dan bisa jadi yang tadi unpredictable. Yes. Oke. Nah, tadi kan Kang Afif juga sempat mention ya kalau misalkan tulisan yang kemiringan ke kiri itu juga orang yang dia lebih suka sendiri kayak gitu kan, orientasi ke diri sendiri gitu. Nah, itu apakah ada latar belakangnya atau misalkan dia memang lagi sendiri tuh emang kepribadiannya atau memang dia tuh sedang cemas atau tidak percaya diri gitu Kang? Oke. Jadi nah ini kita lengkapi dulu. Jadi tulisan miring ke kiri itu kan tadi withdrawal, menahan. Belum tentu dia itu sendiri. Belum tentu dia itu introvert. Nah, jadi kan itu aspek emosi ya, emosi. Sementara kalau extrovert introvert itu dia masuknya aspek relasi sosial. Jadi kalau kalau metode Karasma dia ada di aspek 6 gitu. Jadi berbeda ya, sebenarnya berbeda. Gitu. Cuman kemiringan itu menjadi salah satu bagian dari relasi sosial. Nah, contoh misalnya gini. Kalau ada orang, dan relasi sosial itu bisa kita lihat dari 5 tanda. Ukurannya, kemudian kemiringannya, kemudian nanti jarak spasinya, kemudian apakah dia bulat-bulat atau tajam-tajam. Terus satu lagi, berikutnya margin. Margin apakah kanan atau kiri. Nah itu kan ada 5 tuh. Sementara tadi kemiringan itu hanya satu bagian. Jadi kalau misalnya ada orang yang miringnya ke kiri, tapi ininya terpenuhi 4 lainnya, bisa jadi dia itu orang yang senangnya ketemu orang, sosial gitu, ketemu orang sosial, ada orang tuh dia seneng, cuman dia tidak responsif, gitu, tidak mengungkapkan perasaannya, gitu, kan bisa tuh ya orang tuh senangnya ketemu orang dan sebagainya, gitu. Nah sementara kalau tadi yang disebut sukanya menyendiri dan sebagainya, berarti secara keseluruhan ini tipenya ke arah tipe introvert. Jadi dia tidak ada di relasi sosialnya. Betul, gitu ya. Gitu. I see. Oke. Nah, itulah ini. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi, apakah itu mencerminkan dia cemas atau tidak percaya diri? Itu bahasan berbeda lagi. Bahasan yang berbeda lagi ya. Jadi ketika kan tadi berarti kita bahas 2 nih tadi ya. Ada emotions-nya atau suka disebutnya aspek 1. Ada aspek 6 relasi sosial. Dan kalau ketidakpercayaan itu self-confidence-nya. Itu ada di aspek 3. Nanti ada 5 tanda lagi di situ. Ada 5 tanda lagi, Jadi bisa jadi orang introvert tapi dia pede-pede aja. Ada orang introvert yang dia nggak pede. Gitu. Nah, itu harus dianalisa lagi gitu. Berarti itu sebenarnya hal yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan sebenarnya berarti belum tentu ya Kang Afif ya, orang yang miring ke kiri itu yang sedang cemas atau tidak percaya diri. Karena itu ketidakpercayaan diri tuh tanda-tandanya juga beda gitu ya. Nah, Kang Afif, kadang-kadang terus ada tulisan yang miringnya tuh ekstrim Kang Afif. Jadi kayak kanan tuh benar kanan banget, kiri terus kayak dan itu tuh artinya apa Kang Afif? Maksudnya apakah ada perbedaan arti lagi atau misalkan skornya tinggi? Ya. Jadi dalam tes apapun tesnya itu ya, termasuk grafologi, ketika berada di titik ekstrim itu biasanya maknanya negatif biasanya gitu. Jadi kan kalau di program yang sertifikasi grafologi itu kan ada scoringnya ya, cara scoringnya. Kalau kemiringan tuh berarti nanti kita pakai busur derajat. Yang masih ingat tuh busur derajat itu? Iya, masih. SD atau SMP derajatnya gitu. SD. Nah,
Di situ nanti ada kelompok-kelompoknya dia kemiringannya kemana. Kalau dia itu ekstrim ke kanan, berarti dia itu bisa disebutnya tuh impulsif. Impulsif tuh terlalu mudah untuk tergugah perasaannya, dan itu kan nggak bagus. Iya benar. Gitu. Benar. Begitu juga yang ekstrim ke kiri banget. Oh berarti dia sangat dikontrol banget. Apakah nanti digali tuh kenapa kok dia sampai ekstrim gitu? Apakah karena traumatik? Apakah jadi ada pengalaman trauma? Apakah dia itu karena apa? Apakah tidak pernah terlatih atau apa? Nah itu harus digali dengan biasanya di psikolog atau digali ya gitu, di anamnesanya digali terus gitu. Oke, berarti kemiringan tulisan orang juga sebenarnya itu ada bagian-bagiannya ya Kang Afif ya. Jadi kayak misalkan berapa derajat sampai berapa derajat tuh artinya apa kayak gitu ya, sampai 7 kelompok. 7 ya kan, sampai pada akhirnya di titik ekstrim gitu ya Kang Afif ya. Oh oke. Berarti itu nanti belajarnya di sertifikasi yang komprehensif. Di grafologiindonesia.com /CHA itu lengkap tuh. Oke, berarti nanti kalau itu detail banget ya, berarti sampai kemiringannya pun berbeda gitu ya sih artinya. Nah, Kang Afif, tapi kalau misalkan di kemiringan tulisan tangan ini ada pengaruhnya nggak sih untuk seseorang tuh mengambil keputusan? Karena kan jadi mungkin tiga tipe yang berbeda gitu, yang responsif, yang objektif, dan yang withdrawal gitu. Ada nggak sih pengaruhnya untuk seseorang mengambil keputusan gitu Kang? Ada. Jadi ini kalau mau dikaitin sama tes MBTI, nah ini ada ya materi MBTI ya gitu, di sini. Nah itu ada tuh tipe yang tipenya by data, sensing, ya. Ada yang tipenya by intuition, ya kan gitu. Nah jadi ini juga ada nih. Jadi orang-orang yang tulisan miring ke kanan, responsif, biasanya dia itu lebih mudah membuat keputusan yang sifatnya cenderung subjektif. Gitu. Sementara meskipun ada notes sama nggak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda ya, harus dilihat lagi nanti pola pikirnya gimana, karena pembuat keputusan tuh berhubungan sama aspek 2 sama pola pikir gitu. Nah ini kita bahas secara emotionsnya dulu. Sementara orang yang tulisan miring kiri, dia tuh suka disebut tipe pengamat. Jadi ngumpulin dulu data gitu, baru dia bikin keputusan gitu. Nah seperti itu. Jadi itu yang perbedaan secara emotion terhadap keputusan seperti itu. Kalau yang tegak ya tegak berarti normal-normal aja, wajar gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan responsifnya, nggak terlalu yang ini ya, dia normal-normal aja gitu. Oke, berarti bisa jadi beda ya gitu ya pengambilan keputusannya gitu ya Kang. Oke. Nah penasaran nih Kang Afif, kalau tulisan Kang Afif tuh sebenarnya kemiringannya tuh ke kanan atau ke kiri? Atau mungkin tegak? Nah, boleh nggak diceritain Kang Afif? Coba tebak dulu, menurut Dania apa? Kalau aku mungkin Kang Afif, apa ya? Tegak. Atau miring ke kanan? Tegak atau miring ke kanan? Jawabannya miring ke kiri. Hah? Masa sih Kang Afif? Ya, nah ini juga sama nih. Jadi kalau misalnya tes grafologi kan dikasih kesempatan untuk nulis gitu kan gitu. Ini dalam situasi yang terstruktur. Tes kan gitu. Nah, ketika waktunya memang untuk nulis seperti itu, aku biasanya tulisannya rada kecil, rada miring ke kiri. Ke kiri itu ke sini Kang? Ke kiri itu sini ya? Iya, sini. Cuman kalau dari situ berarti ke sini ya gitu. Nah, iya, jadi kalau dari sisi kita itu ke sini gitu. Nah, itu rada miring ke kiri. Nah meskipun kalau misalnya lagi sehari-hari nulis ya lagi harus nyatet apa, kayak kelihatannya kayak miring ke kanan gitu, tapi realnya aslinya rada kiri. Gitu teman-teman. Ternyata Kang Afif itu bocoran ya, berarti Kang Afif miringnya ke kiri gitu ya. Nah di sini ada yang mau dites nggak nih? Ini ya, tes grafologi. Coba. Jadi nih teman-teman kalau misalkan ada yang mau tahu gitu ya, nih artinya kemiringan tulisan teman-teman itu bisa di grafologiindonesia.com/konsultasi. Ya, atau di deskripsi ya. Iya, gitu. di deskripsi. Juga kalau misalnya Anda ada yang, saya mah pengen belajar aja, pengen tahu nih, pengen bisa analisis, gampang banget. Berarti kunjungnya di grafologiindonesia.com/CHA, singkatan dari Certified Handwriting Analysis. Oke, sip. Gitu kalau Afif. Thank you banget ya Afif. Sama-sama. Dan semoga juga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang lagi belajar juga nih menganalisis atau misalkan lagi belajar grafologi, kali aja ini membantu ya ini selain kemiringan tulisan tangan ini. Oke, kalau kayak gitu thank you Kang Afif. Sama-sama. Thank you juga teman-teman semua. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye.